Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Langsung saja, ini merupakan pesantren Ramadan hari keempat tentang tarikh Islam ya. Kebetulan Pak Hasbi diamanahkan untuk menjelaskan secara ringkas tentang tarikh Islam. Nah, apa sih itu tarikh Islam? Nah, jadi sebetulnya tarikh Islam itu adalah sejarah Islam. Nah, berbicara sejarah Islam itu panjang sekali ya, dari mulai pertama kali Islam muncul atau Islam lahir, ketika itu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dari perintahnya dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, kemudian Islam ini menyebar ya, ke seluruh penjuru dunia ya, yang pertama itu dari kawasan Asia Barat atau Timur Tengah ya, dan juga Timur Tengah, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, dari mulai Asia Selatan, kemudian juga Asia Tenggara, kemudian sampai ke Afrika gitu kan, ada juga sampai ke Afrika. Nah, di dalam sejarah Islam ini atau tarikh Islam ini ada beberapa hal yang perlu ditekankan ya secara global, itu dalam periodisasinya atau masanya ya, masa zamannya gitu kan. Nah, pertama itu ada periode klasik ya, periode klasik, di mana di dalam sumber sejarah yang disampaikan atau ditulis oleh Harun Nasution ya, ini yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Nah, periode klasik ini dimulai 650 sampai 1250 Masehi, di mana ini muncul Islam sebagai agama yang mana dibawakan oleh Nabi Muhammad, kemudian juga dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin ya, dan juga setelah Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, dari mulai Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, terakhir juga Ali radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya ketika pasca atau setelah Khulafaur Rasyidin, barulah institusi Islam ya yang dibentuk ya sedemikian rupa, yang semegah mungkin, yang kita sebut adalah kekhalifahan ya, kekhalifahan. Nah, yang pertama kekhalifahan Umayyah. Nah, yang mana kekhalifahan Umayyah ini adalah diawali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika itu muncul dalam peradaban Islam. Kemudian juga masa kejayaannya itu adalah kekhalifahan Abbasiyah, yang mana kekhalifahan Abbasiyah ini era kejayaan Islam ya, era kejayaan Islam. Kenapa demikian? Karena memang ketika era kejayaan Islam ini, masa Abbasiyah, itu muncul yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi sebetulnya. Jadi ketika Islam berjaya pada waktu itu, pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yang mana cikal bakal Islam maju dengan pesat, maju dengan hebat sedemikian rupa, bahkan disebut itu era kejayaan Islam ketika itu, karena memang dalam periode tersebut Islam muncul sebagai kekuatan yang mana mendominasi gitu, dan juga kejayaannya gitu, sehingga keindahan Islam, karena melihat waktu itu banyak orang-orang Islam yang mana maju sekali terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian masa klasik ini beralih gitu kan ke periode
pertengahan ya, dari mulai 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, ini dimulai dengan munculnya disintegrasi sebetulnya. Disintegrasi mulai gitu kan, karena memang ketika itu Islam iming-imingi yang namanya pangkat, jabatan ketika itu, karena memang berjayanya Islam pada masa dinasti Abbasiyah, kemudian juga dinasti Umayyah, sehingga melupakan yang namanya ajaran Islam itu sendiri. Sehingga pada waktu itu dimulai pada akhir zaman dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah puncaknya ketika itu. Dan awalnya peristiwa penyerangan oleh Genghis Khan yang dari Mongol ya, dari negeri Mongol ke wilayah Islam ketika itu. Nah, kemudian juga dalam periode pertengahan ya, ini masa kemunduran pertama dan ada juga masa kemunduran kedua. Nah, masa kemunduran pertama ini diawali yang tadi zaman Genghis Khan gitu kan, ketika itu yang orang yang bernama Genghis Khan dari wilayah Mongol menyerang negara Islam atau kekhalifahan Islam Abbasiyah ketika itu. Dan juga banyak yang terjadi ketika itu adalah seperti perebutan kekuasaan ketika itu, karena memang para penerus khalifah ini ingin menguasai kerajaan. Nah, kemudian juga yang selanjutnya periode modern ini sampai dari 1800 Masehi sampai sekarang gitu kan, periode modern. Nah, periode modern ini sebetulnya periode yang mana ketika saat ini ya, ketika saat ini Islam ini mencari identitas ya, mencari identitas. Kenapa demikian? Karena memang setelah Islam itu hancur institusinya ya, institusi Islam terakhir adalah ketika kerajaan Turki Utsmani yang ada di Turki gitu kan, dikalahkan oleh yang namanya para penjajah waktu itu, penjajah dari negara Eropa seperti itu. Nah, kemudian Islam ini langsung kita bahas ke Indonesia karena memang menarik sekali dalam pandangan para sejarawan ketika itu adalah bagaimana Islam menyebar di Indonesia. Kenapa? Karena ketika itu Islam sudah ada di Indonesia ya, itu ada yang berpendapat bahwa Islam sudah ada pada zaman Nabi Muhammad katanya gitu, pada zaman kekhalifahan ya, bahkan kekhalifahan gitu, kekhalifahan kekhalifahan Umayyah, kemudian juga bahkan Khulafaur Rasyidin seperti itu. Nah, sehingga dari masa itu, nah banyak pedagang-pedagang yang berkelana keliling dunia sampailah ke wilayah Indonesia seperti itu. Nah, jadi Islam menyebar ke wilayah-wilayah, dan ketika itu saluran-saluran penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia yang lebih utama itu yang yang diteliti oleh beberapa para sejarawan. Yang pertama pernikahan, kemudian juga perdagangan, kemudian juga dakwahnya juga, kemudian juga dari segi pendidikan, tasawuf gitu kan, dan lain sebagainya. Sehingga Islam berjalan atau Islam menyebar dengan pesat, dengan damai gitu ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai generasi penerus umat Islam itu harus tahu tarikh Islam itu seperti apa, karena perjalanan dari mulai awal sampai sekarang itu begitu panjang ya, begitu panjang ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk itu kita sambut Ramadan ini dengan hal-hal positif, seperti
kita mengingat kembali sejarah akan kejayaan Islam ketika itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.